Petani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Nia, sini Nak, Ibu mau minta tolong sebentar. Tadi disuruh belajar, sekarang disuruh ini, itu. Nilai bagus, kira nyontek. Nilai jelek, kira nggak belajar. Sebenarnya apa peran seorang anak di mata keluarga? Nia, sini Nak. Ya Bu, bentar lagi nih. Aku tahu peran seorang anak sebagai anggota keluarga. Tugasku hanya untuk belajar dan menghormati kedua orang tua. Tapi seorang anak juga memiliki hak perlindungan dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Tapi nyatanya yang aku rasakan ini bukanlah hak layaknya seorang anak. Aku marah, bukan berarti ingin menyakitimu Nak. Sayangku lebih dari siapapun. Doa pun tak pernah lupa di setiap kali sujudku. Sampai sejauh ini, aku tak ingin terlihat mengeluh, tak ingin terlihat kecewa, apalagi lelah di depan anak-anakku. Dengan keriput di kening ini untuk menata asa demi anak-anakku. Aduh, pusing sekali. Kerja dari pagi sampai sore, tak peduli badan sendiri. Ya meskipun cuaca tak menentu, tetapi tetap semangat demi keluarga. Kalau tidak bekerja, bagaimana nasib keluarga saya nanti? Walaupun pekerjaan saya petani gini, yang terpenting cukup untuk makan sehari-hari. Uangku banyak, mau beli apa saja bisa. Semua orang membutuhkan keringat saya. Tanpa adanya saya, bantuan dari pemerintah tidak akan sampai ke tangan rakyat. Coba saja lihat buruh tani dan buruh-buruh kecil di sana. Coba pikir saja. Tanpa adanya saya, rakyat akan kelaparan dan kelaparan. Duduk di kursi hasil keringat rakyat saja bangga. Rakyat yang berjuang memilihmu untuk jadi penyelamat. Tapi nyatanya, kursi itu memang lebih mahal dari kontrakan rakyat, Pak. Tapi setidaknya, kami sebagai rakyat kecil masih punya harga diri dan lebih berharga dari kursi itu. Anda duduk angkuh di kursi kami sambil berdebat dan ingin menang sendiri. Apakah Anda tak ingat akan amanat? Lalu, apa gunanya ijazah-ijazah ini? Saya tidak mengerti peran seperti apa yang dibutuhkan para petinggi negeri. Sampai-sampai kami hanya menjadi penonton kursi itu. Sekarang kursi itu sudah kami pasrahkan. Jadi, cobalah untuk istirahat sejenak, Pak. Haha, jangan hanya bersemedi dan tidur tak tahu diri. Usahaku tidak sia-sia, hanya saja ini sudah takdir Tuhan untukmu. Seandainya mereka merasakan menjadi sepertiku, mungkin mereka tak akan berbicara hal bodoh seperti itu lagi. Hidup dan mati bukan kehendakku. Peranku hanya membantu, bukan menjadikan. Tapi kenapa peranku ini seolah salah ketika napasnya berhenti saat aku periksa? Darah itu bukan perbuatanku, tapi perbuatannya yang membuat darah itu keluar dari jati dirinya. Semua yang aku bisa sudah aku serahkan. Mataku yang hitam, apakah harus terang?
Apakah rasaku saat ini akan menjadi emas? Tapi banyak orang menganggur karena belajar. Banyak orang pantang-panting karena sekolah. Apakah benar pendidikan bukan jaminan kesuksesan? Untuk apa saya belajar jika nantinya jadi pengangguran? Dunia pun tak butuh kepandaian saya. Peranmu bukan seperti itu. Belajarlah yang rajin agar masa depanmu tidak suram. Pemerintah tidak akan mempersulitmu. Gunakanlah semua fasilitas yang ada. Semua ini untuk generasi bangsa. Jadi manfaatkanlah. Apakah saya harus melanjutkan episode-episode yang membuat saya pusing? Masa depanmu ada di tanganmu. Pendidikan hanyalah jembatan dan hanyalah sarana. Bangkitlah, ayo maju. Dan lihat dirimu di cermin itu. Apa kau ingin menjadi seperti orang tuamu? Banyak air mata mengalir membasahi pipinya. Apa kau tak kasihan? Di mana hatimu? Ini semua untuknya kan? Jadi, apa salahnya? Maju dan bangkit demi orang tuamu. Dan buatlah dirimu berubah menjadi hingga yang ramah. Disuruh belajar. Ya meskipun cuaca tak menentu, Uangku banyak. Belajarlah yang rajin. Dunia masa depan itu kepandaian saya. Penyelamat. Tapi nyatanya ibu mau minta tolong sebentar. Ijazah ini. Usahaku tidak sia-sia. Mereka menjadi ongkokan sampah. Mereka terpelanting ke lantai. Orang-orang miskin, orang-orang berdosa, orang-orang miskin berbaris sepanjang sejarah. Rakyat-rakyat meraba-raba di dalam kasak kusuknya. Mata pejabat diancam bencana. Mata pejabat memakai kacamata hitam. Hingga terasing di belakang meja kekuasaan. Pembusukan meludah di atas tanah hingga banyak rakyat-rakyat berpasrah. Banyak pahlawan sejati tak lagi mengabdi karena perbuatan para aktor negeri. Raut kusam para penganggur lesu tercampakkan. Penganggur telah bosan terhibur oleh janji yang tak terjamin realita. Pengangguran tak kunjung terselesaikan. Kata per kata di atas selembar kertas putih berdiri tak menatap gelar ataupun pangkat. Tinta hitam berbaur bersama setumpuk buku menjadi acuan titik temu dalam berilmu. Nasihat tak pernah aku ikat. Nasihat selalu ku lepas. Aku menangis